Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur atas anugerah yang Allah masih berikan kepada kita, atas semua nikmat iman yang masih dianugerahkan kepada kita, nikmat iman Islam, sehat walafiat, masih bisa bertemu muka di dalam rangka berzikir, di dalam rangka bermunajat seperti biasa. Allah masih lindungi kita dari berbagai macam bala dan musibah. Allah masih berikan kepada kita kesehatan, dijauhkan dari berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan insya Allah kita bagian daripada hamba-hamba Allah dan golongan orang-orang yang bisa bersyukur. Amin ya Allah. Pada kesempatan ini, mari kita mulai saja acara kita dengan drama tausiah dari Kiai Haji Mu'alim. Saudara-saudara yang saya cintai, yang saya sayangi, insya Allah kita semua disayang juga oleh Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep hidup manusia itu hanya bagaimana kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah dicintai, maka Allah akan turunkan maghfirah, ampunan. Kalau Allah sudah ampuni dosa kita, maka Allah akan meridhoi perjalanan hidup kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keterangan bagaimana kita ini diantaranya agar mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang maknanya kurang lebih, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan oleh engkau kepada Rasul kita, ya Muhammad, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah jejak-jejak Rasulullah, ikutilah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fattabi'uni, seketika kita mengikuti jejak-jejak Rasulullah, maka apa? Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka siapa yang mengikuti jejak-jejak Rasulullah, Allah akan apa? Akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi rumusnya itu saja. Yang jadi masalah bahwa kita ini target dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ingin dunia ini semuanya mulus. Betul? Otak kita, manusia, nafsu kita pengen kalau namanya orang dicintai ini kaya raya, sehat walafiat, tidak punya masalah. Betul? Keluarga harmonis, tinggi derajatnya. Itu ukuran kita kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal takaran ukuran Allah cinta kepada kita ini sebagaimana dari tahun sudah kita bahas, kita tidak dikatakan sebagai orang yang beriman sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencintai hambanya, ya, ketika hambanya akan diampuni dosa-dosanya, ya, berarti orang yang dicintai pasti akan diampuni dosanya oleh Allah.
Maka ketika orang akan diampuni, hamba Allah akan diampuni dosa Allah, Allah akan turunkan musibah kepada kita. Allah akan turunkan musibah. Jadi musibah, apapun musibah itu, kalau kita tapakuri, bagian daripada magfirahnya Allah, ampunannya Allah kepada hamba-hambanya. Hanya kita sebagai manusia yang iman kita tipis, yang pengetahuan agama kita dangkal, yang nafsu duniawi kita besar, kita sering tidak menerima kenyataan. Jadi orang kalau melakukan punya dosa terhadap Allah, Allah cinta kepada kita, maka Allah akan turun kepada kita apa? Teguran. Teguran. Ya, bukan ajab, tapi teguran. Ya, karena ada teguran. Nah, teguran itu sebagai cintanya Allah kepada kita. Kita sudah rasakan bagaimana teguran di dunia saja. Kalau orang ini sakit, jangan susah-susah, sakit tinggi saja, betapa payah dan repotnya kita. Betul. Padahal kalau siksanya akhirat lebih pedih daripada siksanya dunia. Siksanya dunia ini hanya satu, siksanya akhiratnya 99 kali lipat. Jadi kalau kita dibakar api satu itu persen kurang lebih, maka di akhiratnya 99 kali 99%. Panasnya daripada api dunia. Jadi saudara-saudara saya cintai, siapapun yang sedang mendapatkan teguran, ujian, musibah kecil ya. Kalau musibah besar Allah binasakan. Ya, Allah sudah musibah besar namanya azab. Allah binasakan, mati dalam kemurtadan, mati dalam kekafiran, mati dalam kemusyrikan. Na'udzubillah wa tsumma na'udzubillah min dzalik. Untuk musibah kecil, ketika orang tidak musyrik, tidak syirik, bisa jadi musibah kena fitnah dunia, bisa musibah kekurangan ekonomi, bisa musibah ada fitnah dari sesama hamba, bisa musibah apapun, penyakit misalnya. Nah, itu bagian dari teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan datang kepada orang yang dicintainya. Ya, supaya apa? Supaya di akhirat ini tidak dibiarkan apa-apa yang sudah kita lakukan, kesalahan kita dunia ini, dia dikenakan di akhirat nanti. Ya, cuma orang banyak berpikir, ya sekarang saja. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, saudara-saudara saya cintai, kekurangan ekonomi, kesulitan apapun, ya beristighfar. Ada satu jalan bagaimana kita mohon ampun kepada Allah SWT. Ya, supaya apa? Cepat mengangkat musibah atau teguran yang diberikan kepada kita. Jadi kalau orang yang dicintai Allah ketika melakukan kesalahan, buru-buru ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dibiarkan, tidak akan dibiarkan. Ya. Nah, ada kisah seorang raja bertetangga, kurang lebih seperti Iran dengan Irak lah begitu. Ya, bertetangga, hanya dibatasi daerah saja. Raja yang satu ini zolim, raja ini sumber zolim, udah zolim kafir, udah kafir musyrik murtad dan sebagainya. Pokoknya sudah ateis lah kurang lebih. Si raja ini sakit. Ketika si raja ini sakit, maka para tabib dikumpulkan. Ternyata obatnya adalah satu rumput yang ada di laut. Maka diperintahkanlah orang-orang untuk mengambil rumput yang ada di laut. Diambil, kemudian kurang lebih digodok, dibikin air, diminumkan kepada raja yang zalim tersebut. Raja yang zalim ini kemudian Allah sembuhkan. Sembuh. Dan raja yang sebelah lagi sama. Sakitnya tidak lama kemudian sama dengan si raja yang zalim. Artinya dia ini sakitnya pokoknya segala macamnya sama dengan raja yang zalim. Nah, sementara raja yang sebelah ini ada raja yang alim, raja yang soleh, raja yang baik. Ya, maka ketika sakit sama obatnya pun sama dengan raja yang zalim tadi. Maka diambillah rumput laut yang ada di dalam laut itu, diambil, dibikin airnya serupa dengan cara mengobati raja zalim. Ketika diminum sama orang yang soleh, orang yang alim tersebut, ternyata begitu diminum mati. Bukan sembuh, malah mati. Orang bingung, kenapa orang soleh malah mati, orang yang zalim hidup, ya kan? Kenapa ini? Akhirnya para ulama di sana berpikir, ini ada apa? Ini ada apa? Ya, mereka mau petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya salah satu ulama yang memang dekat dengan Allah, dicintai Allah, bermimpi.
Dalam mimpinya ulama tersebut mendapatkan petunjuk, wahai hambaku, gue dalam mimpinya, sesungguhnya raja yang zalim itu ya telah diberikan kesembuhan karena dia telah berbuat kebajikan, satu kebajikan yang dibikin sama si orang yang zalim ini atau raja yang murtad ini atau ateis ini. Sehingga dengan kebajikan itu Allah sembuhkan, Allah berikan penyebab sembuhnya itu, Allah sembuhkan dengan cara meminum akar laut yang sudah diminum oleh raja zalim. Sementara raja yang baik ini, raja yang soleh ini pernah berbuat satu kesalahan. Maka ketika dia minum air itu, Allah wafatkan, dan dengan wafatnya sakit tersebut, maka si orang soleh ini, si raja alim ini diampuni kesalahannya. Paham? Diampuni kesalahannya, sehingga orang soleh ini tidak punya lagi dosa, tidak punya lagi kesalahan, karena sudah tertebus oleh sakitnya dia, oleh maut yang menimpa kepada si raja soleh tersebut. Nah, seperti itu. Jadi semua orang kalau sadar ya dan dengan iman, semua itu pasti akan mengalami ujian atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Besar kecilnya teguran tergantung dari dosa yang kita buat. Nah, dari mana? Tergantung pada dosa yang kita buat. Makin besar dosa kita, maka teguran Allah juga semakin besar. Dan kalau sudah melampaui batas takarannya, Allah bukan tegur lagi, Allah bukan ingatkan lagi, tapi Allah berikan apa? Azab. Na'udzubillah. Ya. Jadi untuk meraih cinta Allah SWT tadi ikutilah jejak Rasulullah SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan di dalam rangka mengampuni dosa-dosa untuk orang-orang yang disayang oleh Allah, di antaranya bahwa Allah akan memberikan ujian atau teguran kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita sedang ditegur, kalau kita sedang punya masalah, ya sesuai dengan masalah kita alami yang sudah kita derita, ya kita memperbanyak baca istighfar, ya, dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, astagfirullahaladzim. Kita pagi-pagi nggak punya fulus, mau belanja nggak ada duit, katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Rabb, astagfirullahaladzim. Salat hajat kita sama Allah, salat hajat, ya, salat hajat paling sedikit 2 rakaat kita kepada Allah. Ya Allah, baca doa yang sering kita baca di sini, itu namanya hijib autan. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasanal kafi, Wazanal kafi, Kafanal kafi, Likuli kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir, Rabbi inna maghrubun, antasid rahmatika ya arhamar rahimin. Bacakan Fatihah dulu kepada sahibul doa. Doa itu dikarang atau miliknya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka kita akan Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah hadiatuna atau fadilah. Hada fadilah umul Quran hadiatuna khususun ahli sisilatin musun hadi doa. Itu adab kita. Adab ya. Jadi kalau doa ini jangan sembarangan. Doa itu kecuali doa yang memang dikarang oleh kita dengan bahasa kita. Kalau doa-doa istimewa itu mesti ada yang punya wasilah yang menyampaikan asal muasal doa itu dari mana. Maka kita kudu kirim Fatihah. Ya. Hada fadilah umul Quran atau hadis fadilah umul Quran, ini fadilah daripada surat Fatihah, saya hadiahkan sahibul doa. Ali silsilatin wa usulin wa furidin doa. Fadilah disampaikan Fatihah. Ya, kita minta izin ya, karena doa itu kan ada yang punya. Yang pertama siapa? Walaupun dari Rasulullah, tapi ada yang ahli mengamalkannya sehingga sampai kepada kita. Ya. Yang kedua, kita peringkat, kita percepat. Bagaimana kita dicintai Allah, diampuni Allah? Ya. Dicintai Allah dalam surat Al-Baqarah yang selanjutnya ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Yuhibbut tawwabina, yang selalu bertobat dan mensucikan dirinya. Yang selalu bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kita ini nggak ada yang nggak punya dosa, bohong namanya. Mau kiai, mau ustadz, mau habib, siapapun dia, kecuali orang yang dimaksum, yang dipelihara oleh Allah SWT, baginda Rasulullah, ahli bait yang dekat dengan beliau, ya, yang diajarkan ahlinya surga. Itu kalau orang-orang selain daripada yang dimaksum, ya, ada dosanya.
Nah, apalagi kita, ya, apalagi kita, dan kita termasuk iman kita pun belum jelas, betul. Nah, jadi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan selalu mensucikan diri. Jadi orang yang dicintai Allah di antara orang yang selalu bertobat. Ketika punya salah cepat istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allah mudah saya. Wa atubu ilaih. Aku bertobat kepada Engkau ya Rabb. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni dosa aku ya Rabb. Aku bertobat kepada Engkau. Setiap bahkan dianjurkan setiap sholat minimum kita membaca istighfar 3 kali. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya aku tidak kurang dalam sehari saya beristighfar mohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali. Rasulnya nggak punya dosa. Rasul nggak punya dosa, baca istighfar. Ghafirullahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa dia yang dulu maupun yang akan datang, Allah ampuni. Ghafirullahu ma taqaddama min dzambi. Allah sudah ampuni dosa-dosa sejak tahun pun ke depannya. Tidak ada dosa Rasul. Sudah perlihat lo kita. Nah, jadi dianjurkan perbanyak baca istighfar. Ya. Yang pertama, ikutilah jejak Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan Rasul, sunnah-sunnahnya yang diajarkan Rasul kita ikuti semampu kita. Ya, kebiasaan-kebiasaan ibadahnya ikuti. Insya Allah Allah akan mencintai kita. Yang kedua, perbanyak baca istighfar, memperbanyak wudu. Ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu membaca mohon ampun ya, bertobat kepada Allah dan selalu mensucikan dirinya. Nah, yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, dalam satu hadis kursi, bagaimana kita meraih cintanya Allah SWT? Yarhakum ma fil ardi yarhakum ma fis sama. Yarhakum fil ardi yarhamu bis sama. Siapa yang menebarkan cinta kasih di muka bumi ini, maka hamba di langit pun akan mencintai kita. Artinya tebarkanlah cinta kasih kita di muka bumi ini dengan cara-cara semampu kita, ya, dengan akhlak kita, dengan apapun yang bisa kita lakukan. Paling tidak, ya, kita bersih jaga silaturahim kita dengan sesama hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Ya, maafkan kesalahan orang lain, ya, tidak lupa meminta maaf ketika tidak malu meminta maaf, tidak pelit memberi maaf, itu yang kita jaga. Ya. Dan setelah itu 3 perkara itu insya Allah merupakan bagian daripada kita meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma mari kita ingatkan bahwa setiap Allah akan mengampuni dosa kita di muka bumi ini, pasti akan Allah tegur dulu kita. Ya, jadi kalau ada kesusahan ke apa-apa, nikmatilah karena itu bagian dari cintanya Allah kepada kita. Kita lagi susah ekonomi, astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi ada fitnah, astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minggu yang lalu sudah kita katakan ya, mereka yang ketika ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Ya. Kemudian ukuran iman kita, apakah kita bisa mengukur iman kita? Bisa. Nih kita semua nih bisa diukur iman kita. Semua ini kita bisa mengukur iman kita. Iman kita derajatnya atau kekuatannya bisa kita ukur. Bagaimana cara mengukur iman kita? Ya, mudah saja. Orang yang paling bagus imannya adalah orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah SWT. Jadi kalau orang takutnya pas-pasan aja, salah sembarangan, jadi sembarangan, ala kadarnya saja, mungkin menengah. Yang lebih parah lagi, yang sudah tidak mau ibadah, berarti tidak ada iman, ya, sudah tidak takut lagi kepada Allah. Jadi kalau mengukur kita nih, kita takut tidak sama Allah, ukur saja. Bagaimana ketika kita Allahu Akbar subuh, masih kita terus tidur, atau ketika misalnya kita ini ada orang yang minta tolong kepada kita, ya, bagaimana kita tolong? Tidak, kita bantu tidak. Jadi ukur keimanan kita itu gampang saja. Bagaimana besarnya rasa takut kita kepada Allah. Semakin besar rasa takutnya berarti semakin tinggi imannya. Barangkali itu sekedar yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita menjadi bagian daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Saya ingatkan kembali, yang pertama ikutilah jejak Rasulullah SAW.
ibadahnya, kehidupannya, akhlak sedikit banyak kita ikuti, insya Allah Allah akan mencintai kita, Allah akan mau dosa kita. Yang kedua apa? Perbanyaklah tobat, sucikan diri kita, membaca juga jaga wudu, batal wudu coba wudu lagi, jaga wudu lagi, insya Allah akan bagian dari cinta Allah SWT. Yang ketiga, tebarkan cinta kasih sayang di muka bumi ini. Insya Allah hamba Allah yang di langit pun akan mencintai kita, amin. Dan Allah pun akan mencintai kita, amin. Ya Allah. Demikian sekedar dari saya, semoga bermanfaat ya. Insyaallah bagus baik datang dari Allah, buruk jelek datang Al-Fakir Muhammad Ghazali, mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, kita mulai saja pengajian kita pada malam ini, dan sebelum kita mulai pengajian malam ini tentunya